Ajang Gias 2023 sejauh ini sudah berlangsung selama 6 hari yang mulai sejak tanggal 10 Agustus lalu. Jadi pasti banyak di antara kalian sudah hadir langsung ke sana atau sudah melihat euforianya melalui tayangan video di YouTube. Pasti semua juga sudah tahu ada karoseri apa saja yang tampil di sana dan ada produk body bis terbaru apa yang mereka bawa. Namun setelah tahu jajaran bis baru yang tampil kali ini, pasti timbul pertanyaan bis-bis baru ini kira-kira operator bis mana yang menjadi pemiliknya? Namun dari sekian banyak bis baru yang tampil, ternyata ada 3 unit bis yang ternyata sudah jatuh ke tangan PO Harapan Jaya dan kemarin juga terlihat sudah melakukan seremonial handover unitnya pula. Jadi bagi yang penasaran ada bis baru apa saja dari ketiga unit tersebut, jangan lupa simak video ini sampai akhir. Sebenarnya ketiga unit ini bukanlah bis pameran yang benar-benar dibeli oleh operator bis tersebut saat di acara ya. Memang dari awal sasisnya sudah dimiliki oleh PO Harapan Jaya yang dikirim ke karoseri dan sengaja dipersiapkan untuk tampil di ajang pameran tersebut. Namun agar ada simboliknya dan untuk memeriahkan acara, maka dilakukan penyerahan unit saat event tersebut berlangsung. Dan dari 3 unit bis baru milik PO Harapan Jaya ini ada 1 unit yang tampil di booth karoseri Laksana, lalu 2 unit lainnya tampil di booth milik karoseri Tentrem. Jadi sekarang mari kita bahas masing-masing unitnya ya. Mulai dari unit bis tingkat model terbaru dari karoseri Laksana yang berkelir putih oranye ini. Yap, inilah bis pertama milik PO Harapan Jaya yang tampil di acara Gias tahun ini. Menggunakan bodi Legacy SR3 Double Decker Ultimate yang berdiri di atas sasis Volvo B11R 450 horsepower. Selain itu menjadi bis SR3 Double Decker pertama di Harapan Jaya. Bis ini juga menjadi unit pertama di jajaran armada mereka yang menggunakan sasis triple axle dari Volvo. Yap, akhirnya PO Harapan Jaya kembali menggunakan brand Volvo lagi. Setelah dulu mereka memiliki beberapa unit Volvo B8R generasi awal, maka akhirnya sekarang mencoba generasi terbarunya. Momen hadirnya bis baru ini terbilang pas sekali ya. Bertepatan juga dengan diperkenalkannya varian bis double deck terbaru dari karoseri Laksana yang memiliki desain tampilan yang baru pula. Detail tampilannya mulai dari fascia depan yang kini sudah menggunakan headlamp terbaru sama seperti SR3 lainnya, namun dengan desain bumper depan yang lebih tajam dan kekar dibanding versi single decknya. Lalu di bagian tengah sini juga jadi ada emblem nama Legacy yang berlapis krom sebagai identitas dari varian bodi mereka. Dan detail ini juga sama seperti bodi Legacy di generasi awalnya dulu, namun kini hadir kembali dengan versi yang lebih modern. Detail yang keren di bodi Legacy SR3 Double Decker terbaru ada di bagian kaca depannya karena pemasangannya sudah tidak menggunakan karet yang tebal lagi. Sehingga tampilannya jadi lebih clean sama seperti bis yang ada di Eropa. Aksen di bagian pemisah kaca depannya juga terlihat jadi simpel saja tanpa menggunakan bandol lagi. Melainkan hanya diberikan hiasan lampu dekorasi saja yang ada permainan animasinya. Sementara tampilan bodi sampingnya juga kini berubah menjadi elegan karena aksen hiasan dan desainnya yang menjadi lebih simpel. Dengan garnis selendang baru di atas roda depan dan di antara kaca dek atas dan dek bawah yang menjadi lebih minimalis. Detail nut lekukan bodi untuk varian Ultimate juga diaplikasikan pada bis tingkat ini yang terpasang tepat di atas kaca samping dek bawahnya. Yang terlihat dipertegas dengan warna oranye ini dan membentang dari bagian tengah hingga ke belakang bodi sampingnya.
Tampilan bodi belakangnya juga terlihat memiliki lekukan baru yang lebih agresif seperti di bagian bumper belakangnya ini. Lalu dengan model kisi-kisi baru yang berukuran besar dan sengaja diekspos dengan warna hitam yang sangat kontras seperti ini. Serta di bagian atas juga memiliki aksen kaca belakang model baru yang kini memiliki detail lampu kota baru di bagian pilar Z-nya. Kalau untuk fasilitas di dalam interior kabinnya, bis ini memiliki dua kelas sleeper seat yang terpasang di atas roda depannya. Dengan desain sekat pelindung model terbaru dari karoseri Laksana, serta di bagian depannya juga sudah dipisahkan oleh sekat kaca. Kalau untuk kursi, sepertinya ini masih display saja dari karoseri Laksana dan nanti setelah pameran akan diganti dengan kursi standar dari PO Harapan Jaya. Sementara untuk tampilan dek atasnya seperti ini yang sekarang jadi sudah menggunakan model over AC terbaru dari karoseri Laksana. Bentuk over AC-nya kecil dan minimalis serta sudah lengkap dengan fitur lampu baca pula. Tapi kami sendiri merasa kurang cocok dengan permainan hiasan lampu baru dari karoseri Laksana ini. Terasa terlalu ramai dan berlebihan karena kebanyakan lekukan dan ornamen jadi mata bingung mau fokus mengamati yang mana. Sementara di bagian depannya juga sudah dibekali model dashboard baru yang tampilannya lebih minimalis dengan aksen kayu tua khas Legacy SR3. Sekarang kita lanjut ke dua unit bis terbaru milik PO Harapan Jaya yang lainnya ya. Mulai dari bis double decknya yang mejang di baris paling depan di booth milik karoseri Tentrem Malang. Unit ini sendiri menggunakan bodi bernama Avante D2 namun yang model sudah versi faceliftnya. Sementara sassnya sendiri berasal dari merek Scania tipe K410CB Euro 5 yang dulu sudah sempat kami review juga saat masih berbentuk sasis. Unit ini juga terasa tidak kalah spesial karena menjadi bis berbodi Avante D2 facelift pertama dari karoseri Tentrem Malang. Yang memiliki pembaruan tidak hanya di bagian eksterior bodinya saja, melainkan interiornya juga ada banyak detail yang baru dan berubah. Desain baru di bagian luarnya mulai dari bahasa desain fascia depan yang kini sudah menggunakan model terbaru sama seperti Avante yang lainnya. Lalu detail di banu pemisah kaca depannya juga baru dengan ujung yang kini berakhir di atas pintu depannya saja. Karena sama seperti bahasa desain Avante terbaru yang lainnya, kini bis ini juga memiliki desain selendang yang terpisah dengan aksen bando depannya tadi. Desain tampilan bodi sampingnya dibuat sama seperti bodi sleeper bis mereka yang sudah facelift juga. Hanya saja pada bodi Avante D2 jadi memiliki aksen selendang yang lebih besar saja. Tidak ketinggalan ada detail motif seperti berlian di bagian tengah selendangnya sama seperti keluarga Avante yang lainnya. Serta desain kaca sampingnya kini jadi dibuat menyambung antara kaca dek bawah dengan dek atas. Tidak ketinggalan ada detail garis krom yang berbentuk dinamis menghiasi pinggiran dari kaca sampingnya ini sehingga menambah kesan elegan di tampilan bodi samping bis tingkat ini. Sementara untuk tampilan bodi belakangnya masih menggunakan model kisi-kisi udara yang sama, hanya saja model bumpernya sudah menggunakan desain yang terbaru. Sementara untuk fasilitas di interior kabinnya, bis ini terasa lebih spesial karena bagian dek bawahnya memiliki 6 buah sleeper seat. Jadi ruangan di lantai bawah sini hanya digunakan untuk kelas sleeper saja tanpa ada kelas untuk kursi biasa. Sementara untuk lantai kabin atasnya digunakan untuk kelas kursi super eksekutif, namun entah besok setelah pameran akan tetap menggunakan kursi ini atau akan diganti oleh PO Harapan Jaya. Namun sebenarnya tipe kursinya ini sudah cocok dengan kursi yang biasanya digunakan Harapan Jaya pada bis kelas super luxury mereka. Kalau tidak diganti bakal terasa istimewa, apalagi sudah ada fitur double leg rest-nya seperti ini. Desain bagasi kabin dan model tata pencahayaannya juga sudah menggunakan standar terbaru dari karoseri Tentrem yang terasa lebih minimalis dan elegan dengan warna lampu yang lebih kalem di mata. Sementara
sementara unit ketiganya menggunakan tipe bodi yang berbeda. Karena bis 1 ini diperuntukkan sebagai bis kelas sleeper seat. Yap, ini adalah calon bis sleeper kedua dari jajaran armada PO Harapan Jaya yang kembali menggunakan bodi Avante Priority, namun unit ini sudah menggunakan model yang versi faceliftnya. Untuk sasisnya sendiri menggunakan produk dari pabrikan Hino yang tipenya RM280 Euro 4 dan disandingkan dengan bodi berdimensi H7 saja atau setara dengan bis HDD. Interior kabinnya memiliki tampilan dan fasilitas yang mirip-mirip seperti sleeper pertama Harapan Jaya. Hanya saja aksen-aksen hiasannya sudah menggunakan model terbaru dari karoseri Tentral. Totalnya sendiri ada 22 seat yang menggunakan produk kursi dari Rimba Kencana. Di setiap kabin sleeper seatnya tentu sudah dibekali fasilitas cup holder dan tempat penyimpanan di samping kursi, serta lover AC dan lampu baca di bagian atas, dan layar AVOD sebagai hiburan yang terpasang di sekat depan dari setiap kursinya. Tidak ketinggalan fasilitas smoking room dan toilet pastinya tetap ada di bagian belakang kabin. Pastinya bis-bis baru ini setelah pameran akan kembali ke karoseri terlebih dahulu untuk mengganti warna dan livery sebelum akhirnya pulang ke garasi. Tapi dari ketiga unit baru dari PO Harapan Jaya ini, mana yang menjadi favorit kalian dan ingin kalian coba? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.